Shalom Aleichem, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan dimanapun kita berada dan rindu untuk terus menyembah mempermuliakan Tuhan. Mari bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan, terus menaikkan pujian. Bahkan di dalamnya kita juga akan membaca merenungkan firman-Nya yang kudus. Sebelumnya mari kita bersama-sama menaikkan doa kepada Allah. Dipermuliakan Allah kami yang memiliki kasih yang sejati, sebab olehnya kami terus dimampukan menikmati kehidupan, bahkan dalam suasana yang kami alami juga terus dimampukan untuk boleh beribadah. Firman-Mu adalah kebenaran, tuntunan, bahkan berkat yang menghidupkan kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan hadir untuk membuka hati kehidupan kami, sehingga layaklah firman itu hidup di dalam diri kami, dan kami dimampukan untuk menjadi anak-anak kesaksian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya akan bacakan untuk kita dari Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-10 yang berkata demikian. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dapat dikatakan bahwa setiap masa ada kesulitannya, ada pergumulannya, dan setiap kesulitan ataupun pergumulan ada masanya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa kesulitan yang menjadi kenyataan hidup memang akan hadir dan melanda kehidupan manusia. Tetapi ada masanya pergumulan itu juga akan berakhir. Ungkapan ini memberi penghayatan kepada kita di dalam iman kepada Kristus Yesus, bahwa kenyataan hidup yang penuh dengan warna-warni kejadian di sekitar kita bukanlah hal yang harus membuat kita menjadi panik, bukanlah hal yang harus membuat kita kehilangan ingatan atas apa yang harus kita lakukan di dalam berbagai situasi. Alkitab menceritakan banyak hal tentang kesulitan-kesulitan ataupun pergumulan umat Tuhan, baik pada masa nabi-nabi dalam perjanjian lama, pada masa Yesus Kristus dan para rasul di perjanjian baru, pada masa jemaat mula-mula, ataupun sampai kepada pada masa gereja masa kini. Tidak dapat dipungkiri bahwa memang setiap masa ada kesulitan, ada pergumulan kehidupan. Dan yang menarik, yang penting kita hayati dalam kesaksian Alkitab, bahwa hanya orang-orang yang menuruti perintah Allah, yang taat pada firman Allah, mereka itulah yang diluputkan dari berbagai kesulitan-kesulitan ataupun pergumulan kehidupan. Pergumulan, kesulitan-kesulitan kehidupan memang tidak bisa kita hindarkan. Kesulitan ataupun pergumulan kadang datangnya tiba-tiba,
membuat kita kaget, membuat kita terhempas seperti serangan badai, membuat kita tertekan seperti ada beban yang menindih, membuat kita mengalami kegoncangan. Bahkan pergumulan itu kadang hadir seperti serangan yang mematikan. Bagi kita yang percaya dalam iman kepada Yesus Kristus, pergumulan ataupun tantangan kehidupan adalah hal yang memang sudah dinubuatkan di dalam kitab suci kita. Karena itu secara berhikmat kita tidak pandang sebagai sesuatu yang menakutkan, sebab ada masanya kepanikan, ketakutan karena pergumulan itu akan berlalu. Bapak Ibu Saudara, seperti yang diriwayatkan dalam Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-10, ini adalah bagian dari suatu suasana tentang pergumulan yang telah disampaikan oleh Yohanes menjadi sebuah nasihat rohani kepada orang-orang Kristen di jemaat Philadelphia kala itu. Konteksnya bahwa mereka diperhadapkan di dalam tantangan kehidupan beriman. Mereka sungguh mengalami kesulitan yang besar karena penghambatan iman. Kebenaran firman disampaikan untuk menguatkan mereka, mengingatkan mereka akan janji penyertaan Tuhan. Sebagaimana dalam bacaan kita tadi, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi sudah dinubuatkan bahwa akan ada satu pergumulan yang besar yang melanda seluruh dunia. Pencobaan-pencobaan yang terjadi di atas bumi. Tentu dalam konteks masing-masing bahwa pencobaan-pencobaan itu terjadi bagi umat manusia. Sebagai orang yang beriman, tentunya bahwa sikap kita terhadap pencobaan-pencobaan berbeda dari orang-orang yang tidak menaruh harap kepada kuasa penyertaan Tuhan. Kalau secara fisikis dan spiritual dapat dikatakan ada dua bentuk sikap manusia terhadap pencobaan. Ada yang angkat tangan, tanda menyerah atas pencobaan. Tetapi juga ada yang angkat tangan untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Bagi mereka yang angkat tangan menyerah kepada keadaan, ini menggambarkan satu kondisi di mana orang-orang tersebut tidak mampu membangun penghayatan iman. Bahkan tanpa disadari mereka mematikan kreativitas dan potensi yang mereka miliki di saat-saat kesulitan itu melanda. Tapi bagi orang-orang yang mengangkat tangan dan berharap tentang pertolongan Tuhan adalah mereka yang dalam satu kondisi keimanan, yang terus percaya bahwa sesungguhnya hidupnya tidak terlepas dari penglihatan Tuhan, dari karya Tuhan di dalam setiap suasana. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang mengangkat tangan memohon pertolongan Tuhan. Ingat saudaraku bahwa pada saat kita mengangkat tangan memohon pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan memberkati
hidupmu. Sebagaimana yang juga disaksikan di dalam Yesaya 4 ayatnya yang Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Ajakan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, mari terus mengangkat tangan, mengangkat kehidupan kita ke hadirat Allah, dan biarlah kita memberi ruang bagi Allah untuk turun tangan, memberi pertolongan dan berkat bagi kita sekalian. Tuhan tahu di mana masa kita hidup saat ini. Tuhan tahu pergumulan kita bersama secara global atas ancaman virus yang mematikan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa keperluan kita. Karena itu, sebagaimana kesaksian firman, kesetiaan menuruti firman-Nya, itu menjadi alamat kehidupan, pertolongan bagi kita melampaui berbagai pencobaan-pencobaan kehidupan. Di saat kita tidak mampu, di sanalah ruang bagi Allah menyatakan karya dan kasih-Nya. Di saat kita tidak punya pengharapan, Tuhan membuka pintu kehidupan untuk masa yang akan datang. Di saat kita merasa bahwa kita tidak berguna, Tuhan mampu untuk menguatkan kita menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari tetap percaya kepada kebenaran firman. Sebagaimana Allah sudah memberkati umat-umatnya pada masa-masa lampau atas kesetiaan imannya. Saya juga percaya atas kesetiaan iman kita, Tuhan juga menyatakan berkat-Nya bagi kehidupan kita siang dan malam. Terpujilah Allah kita yang terus menaruh kasih kebaikan-Nya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita kembali datang kepada Tuhan dengan menaikkan doa syafaat. Ya Allah kami di sorga, hanya Engkaulah junjungan dan yang kami sembah di dalam kehidupan kami. Sebab hanya Engkau yang hidup pada setiap masa, dari dulu dan sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan bagi setiap umat-Mu ketika mereka berada di dalam pencobaan-pencobaan kehidupan. Kami pun juga percaya bahwa pada saat ini, ketika kami mengalami pencobaan yang besar yang menimpa seluruh dunia, kami tahu Tuhan ada bagi kami. Bapa di sorga, kami mau membawa bangsa dan negara kami, daerah kami dalam tangan kasih Tuhan. Mari Engkau Tuhan terus menyatakan berkat pemeliharaan, sehingga kami semua boleh melanjutkan kehidupan atas perkenanan kasih-Mu. Engkau tahu Tuhan, ada banyak hal yang masih rindu untuk kami lakukan. Tetapi karena kondisi yang kami alami, karena keterbatasan ruang gerak, kami percaya bahwa Tuhan terus akan menolong kami. Ada waktu yang tepat yang Tuhan akan hadirkan bagi kami. Kami bermohon dalam iman oleh tangan kasih-Mu yang penuh kuasa. Mari Engkau Tuhan menghentikan wabah virus corona
yang melanda umat manusia. Hanya Tuhan yang sanggup. Di balik apa yang terjadi, kami disadarkan bahwa sesungguhnya tidak ada daya kami di hadapan Tuhan. Hal terkecil yang datang kepada kami tidak dapat dan tidak segera kami mampu atasi. Ini menunjukkan bahwa kami tidak punya kuasa yang besar di hadapan hadirat Tuhan. Kami mohon pengampunan atas setiap kelemahan dan dosa kami. Jikalau karena dosa-dosa kami, maka wabah ini hadir bagi dunia. Bapa, dalam iman pengharapan kami, kasih-Mu akan dinyatakan, sehingga kebaikan, pembaruan hidup boleh kami alami di masa yang akan datang. Layakkanlah kami ya Bapa, hindarkanlah kami dari wabah yang mematikan itu. Bapa di sorga, pakailah kami dalam kesadaran pribadi, dalam kesadaran persekutuan untuk bersama-sama bergandengan tangan dengan semua pihak melawan virus corona yang mematikan dengan cara-cara yang benar. Hikmat daripada-Mu adalah hal yang baik bagi kami, sehingga kami mampu mengukur pikiran kami, perkataan kami, tindakan kami di dalam menyikapi situasi yang sulit saat ini. Terima kasih ya Bapa. Ini kami yang berdoa dan terus percaya bahwa Engkau hadir bagi kami dalam sabda dan kuasa-Mu dari sekarang dan selamanya. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, kiranya perenungan firman yang kita lakukan bersama-sama saat ini boleh menjadi bagian penguatan iman percaya kita kepada Tuhan dalam kondisi pergumulan bersama. Doa kami, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa atas nama Gereja Toraja Mamasa kepada seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari tetap kita bersemangat di dalam iman. Mari tetap kita membangun suasana yang positif, sehingga dalam kondisi yang penuh kebaikan kita terus boleh menjalani situasi yang sulit ini. Kita saling menguatkan seorang terhadap yang lain, dan kita menikmati kebaikan Tuhan, diselamatkan dari hal-hal yang membahayakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.